Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri India Aziz, NIM 15 20115113. Di sini saya berasal dari kelas B1, di mana di sini saya mempunyai proyek yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sekolah TK. Nah, berhubung saya dari kelompok ganjil, di sini saya memiliki 3 proses yang saya kerjakan. Yang pertama, ada proses registrasi, lalu ada proses pembayaran, ada proses buat tugas. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi PHP. Di sini pada file koneksi.php ini gunanya adalah untuk menyambungkan dengan database, di mana database-nya terletak pada localhost, root tanpa password, yaitu nama database-nya adalah TK. Apabila bukan database yang dipanggil, maka koneksinya akan error. Lalu di sini saya memiliki landing page di mana gunanya agar pengunjung dapat mengetahui lebih mengenai TK Al-Falah di Sidoarjo. Nah, di sini pada halaman home ini terdapat selamat datang di Taman Kanak-kanak. Di sini yang uploading adalah untuk mendaftarkan si kecil kesayangan ayah dan bunda. Lalu pada pengumuman terdapat prestasi siswa-siswi di TK Al-Falah, dan di details terdapat mengenai info lebih lengkapnya tentang TK Al-Falah. Di sini terdapat foto TK-nya, di sini terdapat tentang TK Al-Falah, di sini terdapat fasilitas yang akan diberikan. Lalu untuk paginannya yaitu terdapat pada index.php ini. Selanjutnya untuk murid baru harus mendaftarkan sebagai siswa baru pada sign up. Pada sign up ini saya menggunakan 2 tabel, yaitu ada tabel siswa dan juga tabel wali murid. Kenapa ada tabel wali murid? Karena untuk pendaftaran siswa di sini menggunakan varianti dari NIK wali murid. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan tiker nomor induk. Ini dia tikernya. Lalu, mari kita coba untuk bikin siswa baru. Untuk nama orang tuanya dan nama siswanya. Ini adalah jenis kelaminnya. Dan di sini ada tanggal lahirnya. Di sini alamatnya dan anak keberapa, lalu passwordnya di sini saya menggunakan angka 88 di submit. Nah, pada tabel siswa otomatis akan tertambah siswa yaitu Reno dengan nomor induk yang telah ditentukan yaitu 15 20115108 untuk login dan juga passwordnya adalah 88. Nah, untuk codingannya di sini pada sign up terdapat tidak melupakan yaitu include koneksi PHP agar connect dengan database-nya. Lalu di sini ada if set post register digunakan untuk mengisikan regisnya tadi, sign up-nya, dan juga di sini dimasukkan kepada tabel wali murid, NIK-nya, nama orang tua, dan juga pekerjaannya. Lalu di sini juga terdapat yang akan dimasukkan ke dalam tabel siswa, yaitu NIK, nama siswanya,
jenis kelamin, tanggal, anak berapa, alamat, dan juga passwordnya apa. Dan di sini dikosongkan karena sudah ada triggernya dan headernya location login PHP. Mari kita login. Nah, ini adalah dashboard dari siswa. Di sini pada dashboard ini, di sini dapat memanggil nama siapa yang login dengan menggunakan query ini. $query sama dengan MySQL query, di mana dia memanggil select nama siswa from tabel siswa, di mana nomor induknya menggunakan username pada season yang di depan tadi, if set season username. Lalu di sini $query-nya SCF, lalu dipanggil CF-nya adalah untuk nama siswa. Nah, untuk loginnya sendiri, di sini saya menggunakan if set post login, menggunakan username dan juga password, di mana ceknya adalah select bintang from tabel siswa, where nomor induknya sebagai username, dan juga password sebagai passwordnya. Di sini saya juga menggunakan beberapa session. Ini ada session username yang digunakan pada dashboard kita ini. Apabila username dan passwordnya salah, maka dia akan mengeluarkan username atau password salah. Nah, pada dashboard tadi, mari kita lihat di sini dia menampilkan data-data siswanya, teman-temannya yang status sekolah dengan dia. Tuh, dengan menggunakan query ini. Dia $query siswa, di mana select bintang from siswa, dia memanggil semua yang ada pada tabel siswa, di mana $tabel siswa, MySQL DB query siswa. Selanjutnya kita maju pada proses yang pembayaran. Di sini untuk siswa baru diwajibkan untuk membayar uang keping terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tabel, ada ID, tagihan, status, dan juga pembayaran, dan ada button pay untuk status yang belum bayar. Nah, pada pembayaran ini saya menggunakan tabel pembayaran dan juga tabel jenis pembayaran. Nah, di sini saya membuat $query pembayaran, di mana yang dipanggil dari tabel jenis pembayaran, lalu tabel pembayaran ini MySQL DB query pembayaran. Lalu untuk $usernya, select bintang from siswa, where nomor induknya, dia memanggil season yang user ID. Lalu untuk di sini tadi kan ada ID, tagihan, status, dan juga pembayaran. Untuk ID sendiri, di sini diisikan data pembayarannya, yaitu ID jenis. Nah, untuk ID jenis, untuk tagihannya diisi dengan nama jenis, dan juga untuk statusnya di sini, apabila lebih dari 0, maka dia menampilkan sudah bayar. Apabila kurang dari 0, maka dia belum bayar. Nah, untuk buttonnya sendiri, apabila dia belum bayar, maka dia akan menampilkan pay yang diref kepada bayar.php dan juga warnanya masih hijau. Apabila sudah bayar, dia akan berganti warna menjadi abu-abu yang tidak dapat dipencet. Mari kita coba pencet. Oh iya, untuk pembayarannya pada database-nya, di sini saya juga memiliki trigger pembayaran. Yang saya trigger adalah nomor bayarnya. Nah, untuk pembayarannya, pada tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan riwayat dari pembayaran. Nah, untuk jenis pembayarannya terdapat pada sini. Lalu, mari kita coba buat bayar.
Nih, untuk yang NIM-nya Reno tadi belum ada, jadi sehingga di sini belum terdapatkan karena Reno belum melakukan pembayaran. Kita coba bayar pay. Nah, di sini terdapat tabel ada pembayaran dan juga totalnya. Nah, pada tabel ini di sini dia memanggil nama jenis dan juga jumlah bayarnya. Lalu di sini juga ada IDJ yang memanggil ID, dan di sini yang nomor induk yang sudah dipanggil dari season username, dan juga dolar jenis dari jumlah bayar yang ada di atas ini. Lalu di sini tanggalnya menggunakan date default time zone Asia Jakarta. Lalu bukti pembayarannya tadi disimpan pada aset lokasi, aset, image, dan juga bukti pada sini nantinya. Lalu tadi disimpan pada tabel pembayaran. Kita coba ya. Kita coba upload gambar. 40 JPG. Nah, ini apabila sudah bayar, maka akan muncul keterangan sudah bayar dan juga tidak bisa dipencet lagi. Mari kita lihat pada database-nya untuk pembayaran. Nah, untuk NIM-nya Reno sudah membayarkan pada tanggal sekian dengan jumlah bayar sekian, dan ini adalah bukti pembayarannya. Selanjutnya, kita masuk pada proses selanjutnya, yaitu penugasan prakarya. Untuk penugasan, saya menggunakan tabel prakarya dan juga tugas prakarya, di mana di sini tugasnya terdapat banyak sekali, dan juga di sini di tabel prakarya ini digunakan untuk menyimpan tugas-tugas yang sudah diupload. Nah, di sini sama seperti pembayaran, tugas pagi ini, cuman bedanya di sini dia yang dipanggil adalah select bintang from tugas prakarya. Lalu untuk deadline-nya dia menggunakan end tugas, yang dimana nantinya pada tugas ini menggunakan function dative, di mana parameternya adalah deadline dan juga date. Nah, lalu tadi itu time-nya yang ini itu dibuat as of, lalu dijadikan row-nya tadi dimasukkan ke dalam variabel baru, yaitu $WKT. Kita coba untuk upload tugas. Ini di sini terdapat time remaining-nya karena dative tadi. Apabila kita tidak memberikan tugasnya, maka akan muncul pop-up yaitu mohon lengkapi tugas dulu ya. Ya. Di sini saya memasukkan upload. Nah, maka hasilnya adalah submitted. Pada prakarya kita lihat, nah untuk nomor induk sekian dia sudah mengumpulkan ini. Nah, untuk hasilnya tadi dia disimpan pada tugas, tidak pada bukti lagi. Nih, nah sudah masuk dan disimpan pada tabel prakarya. Selanjutnya pada raport. Untuk tabel raport sendiri, kita hanya menampilkan nilai bulanan yang sudah diaturkan oleh
gurunya. Nah, di sini saya sudah membuat SP nilai bulanan, di mana SP-nya ini menjoinkan 3 tabel. Yang pertama ada tabel kriteria bulanan, yang kedua ada tabel terdiri 2, yang ketiga ada tabel nilai bulanan. Tuh. Terus ketika dilihat di sini, maka tampilannya tidak ada karena gurunya belum mengupdatekan nilainya. Jadi karena saya bukan admin, saya harus mengupdate nilainya secara manual. Nah, terus kita cek lagi apabila gurunya sudah mengupdatekan nilai, maka nilainya akan muncul. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.